www.radio4.id, Radio 4, saluran informasi Universitas Pajajaran. Nah, halo selamat malam Civitas. Jadi pada inbox kali ini, sesuai udah kita share tadi ya, kita bakal ngebahas tentang bipolar. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bipolar bareng ahlinya nih. Yaitu nanti kita bakal kedatangan salah satu dokter yang sangat menurut aku sangat kompeten sekali di bidang ini, di bidang bipolar, yaitu adalah Dokter Untung Sentosa. Jadi Dokter Untung ini lahir di Palembang tanggal 20 Maret tahun 1965 dan Dokter Untung sudah menikah saat ini. Saat ini beliau tinggal di Cinunuk, di Cilenyi, Bandung. Untuk riwayat pendidikan dari Dokter Untung sendiri, beliau merupakan salah satu lulusan dari Universitas Pajajaran. Jadi beliau adalah alumni dari Unpad juga nih Sivitas. Jadi beliau itu pendidikan dasarnya di SDN 40 Palembang. Nah, SDN 40 Palembang, lalu dia SLTA atau SMPN 1 Palembang, lalu dia menerus di SMAN 3 Bukit Tinggi, lalu dia S1-nya di FK Unpad atau Universitas Pajajaran. Wah, jadi beliau ini merupakan alumni kita juga ya, alumni Unpad juga. Nah, untuk riwayat pendidikan lainnya, kursus dan seminar, beliau ini sering sekali mengisi banyak sekali workshop ya, jadi bisa aku bacain juga yang terbaru ini. Beliau itu mengisi workshop dan simposium di lingkungan PDSKJI. Nah, untuk riwayat pekerjaan saat ini beliau sedang bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Al Islam Bandung. Nah, jadi beliau yang ingin berkonsultasi mungkin bisa langsung ke Rumah Sakit Al Islam Bandung. Organisasi beliau juga banyak nih Sivitas. Jadi beliau ini merupakan Ikatan Dokter Indonesia, anggota dari Ikatan Dokter Indonesia. Lalu beliau juga mengikuti Asosiasi Seksologi Indonesia. Dan beliau juga mengikuti Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Wow. Berarti dari pengalamannya juga nih ya, Dokter Untung ini menulis buku nih Sivitas yang judulnya Cinta dan Seks Rumah Tangga Muslim. Nah, lalu juga beliau pernah menjadi narasumber dari Hati ke Hati nih. Jadi bisa dibilang dari pengalamannya Dokter Untung sendiri sudah sangat sangat keren banget nih. Kalau aku sendiri baca CV dari Dokter Untung nih udah keren banget nih. Nah, jadi pada hari ini kita bakal membahas tentang bipolar nih Sivitas. Tapi sebelum itu nanti kita bakal invite Dokter Untungnya. Dan kita juga bakal buka question box. Jadi kita bakal buka Q&A. Kita siap-siap dulu ya bentar. Kita mau invite Dokter Untungnya nih. Bentar, kita sambil menunggu Dokter Untung. Oh, ternyata Dokter Untung sudah bergabung nih. Kita coba invite dulu. Assalamualaikum Dokter Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Sivitas pada malam hari ini kita sudah kehadiran Dokter Untung nih sebagai narasumber kita nih. Wah, apa kabar Dokter Untung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi seperti ini tetap sehat ya Dokter Untung nih, dari mukanya kayak tetap sehat dan bugar nih ya, Dokter Untung nih. Nah, Dokter Untung, pada hari ini kita mau membahas tentang bipolar nih, Dokter. Jadi banyak banget nih dari sivitas-sivitas pendengar kita malam hari ini yang ingin tahu nih kira-kira bipolar itu seperti apa, lalu bagaimana cara mengdiagnosisnya gitu, ibaratnya seperti itu. Dan banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang bakal kita tanyakan langsung ke dokter nih, Dokter. Nggak apa-apa kan ya, Dok ya? Jadi Iya, kita siap. bakal dengerin sharing dari Dokter Untung nih. Nah, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya, Dokter ya. Ya, mari. Nah, ini dokter sih, dari pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kumpulkan, ada pertanyaan yaitu banyak nih orang yang berasumsi bahwa bipolar itu lebih kemudian gitu dokter, jadi mood swing gitu kan. Nah, bipolar tuh depresi atau malah ada yang bilang kepribadian ganda gitu dokter. Sebenarnya tuh bipolar tuh seperti apa sih dokter? Biar teman-teman sivitas tahu juga nih. Iya. Setiap manusia itu kan punya emosi ya, punya rasa sedih, rasa gembira, takut, cemas, dan marah. Itu normal karena ada kerja dari fungsi otak kita manusia. Jadi emosi itu ada di otak. Nah, emosi normal itu ada sebab.
Jadi kalau misalnya kita kehilangan orang tua atau kemudian ada perpisahan, kemudian kita sedih itu normal. Semakin besar kehilangan, semakin besar pula rasa sedih kita. Ketika kita mungkin diancam orang, lalu kita berdebar-debar, takut, ya, mau ujian, keringat dingin, nah, itu normal. Nah, kalau gangguan emosi bipolar ini, gangguan emosi, emosinya timbul tanpa sebab. Jadi kadang-kadang pasien sendiri, penyintas itu bingung sebenarnya yang saya takutkan itu apa. Saya sendiri tidak tahu. Kenapa saya jadi marah? Kenapa saya jadi atau dia lalu bersemangat, ya, semangat sekali, gembira, atau berlebihan untuk hal yang menurut kita alah itu mah cemen. Tapi dia jadi waduh kayak dia yang paling banyak dosanya, jadi itu bedanya antara gangguan emosi dengan emosi normal. Jadi kalau emosi normal itu ada sebab dan sesuai. Nah, kalau bipolar, uniknya ini dia berayun tadi, moody. Tadi dia semangat, oh yuk kita belajar bareng yuk di rumah kita, rumah saya gitu kan. Jadi teman-temannya datang lah ke rumahnya, mau belajar bareng, semangat dia. Kita selesaikan PR kita bareng-bareng. Enggak lama, nyungsep dia ke dalam kamar. Nah, bingung teman-temannya, ini gimana ini? Jadi nggak belajar bareng nih, yang tuan rumahnya entah di mana. Nah, tiba-tiba dia jadi moody, memang ada ayunan. Jadi emosi bipolar tuh emosinya berayun. Dan yang khasnya bipolar itu ada fase normal. Normal senormal normalnya. Nah, seringkali penyintas bipolar itu menganggap dia sudah sembuh. Bukan, itu fase normalnya bipolar. Jadi ya dia kayak orang normal. Nanti tidak berapa saat tiba-tiba down gitu, putus asa. Atau tiba-tiba dia gembira, wah nggak tidur semalaman, banyak ide, nulis, buat konsep. Udah besok tiba-tiba putus asa dia. Jadi memang kalau istilah moody itu benar. Jadi, nah apakah itu kepribadian ganda? Bukan. Namanya tetap kalau misalnya yang namanya bipolarnya Dokter Untung, ya tetap Untung namanya. Gitu. Oh, Jadi iya. dia nggak berubah ganti nama. Gitu. Iya. Kalau kepribadian ganda ganti nama. Dari Untung jadi Andi misalnya kan. Nah itu namanya kepribadian ganda. Kalau bipolar nggak, emosinya yang berubah. Mungkin struktur kepribadiannya yang berbeda. Yang tadi orang yang semangat, gitu kan, ceria. Tiba-tiba jadi orang yang pesimistis, patah hati. Nah, itu yang mungkin akhirnya dianggap sebagai kepribadian ganda. Itu bukan kepribadian ganda, tapi kalau bipolar itu pribadinya tetap tidak berganti. Oke, dokter. Nah, dari pertanyaan yang masuk ke kita nih, dokter, ada salah satu pertanyaan yang cukup menarik buat aku sendiri nih ya, dok. Yaitu tentang diagnosis bipolar itu sendiri, dok. Nah, mungkin di lingkungan aku sendiri, jujur banyak banget tuh kayak teman-teman yang bilang, mungkin dia lagi mengalami stres atau depresi, lalu dia bilang, kayaknya aku bipolar deh, gitu. Nah, sebetulnya dokter, apakah boleh kita mendiagnosis diri kita sendiri bahwa kita bipolar, dok? Ya, kalau mendiagnosis diri sendiri itu kan jangankan pasien, ya dokter aja nggak boleh. Iya, betul. Harus orang lain yang mendiagnosis kan, karena ada unsur subjektif. Tapi kalau menduga, oh saya nih kayaknya bipolar, itu penting. Justru itulah langkah pertama awal dia datang ke psikiater. Saya kok aneh ya, tiba-tiba nangis, tiba-tiba kok jadi cemas. Orang yang tadi pede, kok tiba-tiba saya jadi fobia sosial, nggak mau ketemu orang. Jangan-jangan, nah bukan mendiagnosis namanya, jangan-jangan, menduga. Itu boleh justru. Nah, boleh. Tapi kalau mendiagnosis saya bipolar, kan nggak cukup kan dengan saya mendiagnosis bipolar. Harus ditangani, diobati. Gitu.
Betul dokter. Oh berarti lebih baik ketika kita bisa menduga diri kita bipolar, kita berkonsultasi dengan ahlinya langsung ya dokter ya. Iya, pastikan. Pastikan untuk Karena kan memastikan. kalau kita ya ke psikiater kan, Ya, ya kalau benar. menduga-duga itu kan jadi jangan-jangan akhirnya kan tidak ada penyelesaian. Iya benar dokter. Nah itu ada lagi nih dokter pertanyaan yang menarik juga. Ini tentang ciri-ciri orang yang bipolar nih dokter. Mungkin kan tadi kan kita udah dengar emang dia moodnya mungkin lebih tidak teratur ya dokter ya. Kira-kira ada ciri-ciri Betul. apa lagi dokter ya yang mendiagnosis bahwa oh ini adalah orang yang mengidap bipolar gitu dokter. Kalau ciri fisik nggak ada, dia normal ya kayak jangan kayak orang biasa berpakaian biasa. Cuma mungkin kalau lagi manik minor, wah dandanannya Oh, minor, wah gitu kan. Kalau dia lagi down, wah dia jadi kucel, kumel, ya hmm, menarik diri. Nah, jadi kalau secara fisik tidak ada apa, semua normal, jantung normal, ya, apa paru-paru normal, wajahnya ya ini sesuai dengan apa emosinya. Tapi yang jelas kalau kita ketemu, kenapa ya ini kok saya bingung ya, tiba-tiba marah, loh, kok marah? Gitu. oh iya iya. Marah yang kita, oh jangan, paling tidak itu gangguan emosi, ya. Tapi kalau kita akan bisa menduga orang bipolar kalau kita seharian bersama dia. Jadi kita akan kelihatan. Jadi kalau keluarganya, yang orang dekatnya, ya teman sekosan, yang seharian berinteraksi, baru kelihatan ada apa? Kemudian tadi ada ayunan emosi. Baru kita bisa, kalau hanya selintas, kita hanya oh dia pencemas, oh dia orang yang sedih gitu. Jadi kalau hanya Oke. sekali ketemu nggak akan susah kita, karena nggak ada khasnya gitu. Oke dokter. Nah, tadi aku mengutip dari kata dokter, ada yang disebut manik dok. Nah, kalau boleh tahu manik itu apa ya dok? Karena kan mungkin ada teman-teman kita juga yang belum tahu nih. Ya, manik itu dia emosinya elasi naik, Oh, pede habis, ya. Jadi kalau misalnya karena kebetulan dia pinter, seluruh pekerjaan dia ambil. Wah, dia hmm, semangat, biar saya semua ada kerjain. Tiba-tiba down, terbengkalai. Gitu kan. Punya ide brilian, ya. oke. Orang bipolar tuh hebat loh, ya. Dia bisa membangun istana di awan. Wah, Gitu. Dia bisa punya visi yang apa yang sangat luas, sangat tinggi. Untuk orang awam mungkin tidak terjangkau. Nah, atau salah satu ciri khas manik ialah promiskuitas. Jadi drive seksualnya kadang-kadang meningkat. Jadi ya jadi cunihin lah atau mungkin jadi selingkuh, malah lebih lebih lagi dari itu. Itu salah oh, satu. Atau royal. Ya, royal beli barang. Wah, ini kan ada mudah sekarang kan klik 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 klik, klik. ya. 5 juta. Boros. Ya, khas boros. Jadi dia beli barang yang tidak penting. Aduh, kenapa saya beli ya? Ini kulkas kok ada 3. Misalnya gitu. Oke dokter. Nah dok, kan kita tadi udah tahu ciri-cirinya. Mungkin ciri-ciri psikiater terlihat, cuman mungkin secara sifat atau keadaannya bisa kita lihat gitu ya dokter. Terus kita juga udah tahu kita nggak boleh mendiagnosa diri sendiri. Nah dok, apabila di sekitar kita ada yang bipolar nih dok, kira-kira perilaku apa yang bisa kita lakukan untuk orang tersebut ya dok? Misalnya sebagai kita nih orang terdekat dia gitu dokter. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk orang tersebut tuh? Pertama tentu support dia untuk berobat. Ya, karena memang kuncinya adalah minum obat yang menstabilkan emosi. Kemudian kalau kita orang dekatnya, kalau ada emosi kita coba lihat, ada sebab nggak? Ya, ada latar belakang nggak? Kalau nggak ada latar belakang, oh lagi on. Hmm, Oh gejalanya lagi timbul, nih obat nggak diminum. Kalau dia marah lagi on, siap salah. oke. Dijawab, kamu kalau saya marah, jangan dijawab. Oh iya deh, kalau gitu saya
Dia marah kan, kita diem. Saya kan tanya, kenapa nggak dijawab? Padahal dia barusan sebelumnya pernah bilang, kalau dia marah jangan dijawab. Jadi mau dijawab salah, nggak dijawab salah, diem salah, ngaleo salah. Berarti kita sedang berhadapan dengan orang gangguan emosi, minimal. Ya salah satunya gangguan bipolar. Jadi kita cuma memahami, oh ini lagi on. Dan support dia untuk minum obat. Oke. Berarti kita lebih ke support. Nah, dokter, ini yang menarik. Kalau misalnya kita support secara apa ya, berarti kayak ayo ya kita memberikan support gitu dok dari perkataan misalnya kamu ayo biar sembuh biar segala macam. Apakah itu langkah yang baik gitu dok atau lebih baik jangan gitu? Iya, ketika dia patah hati, putus asa, segala nasihat nggak ada mempan. Karena dia tahu saya tuh nggak boleh sedih ini. Dia tahu bahwa ini salah, dia tahu, tapi nggak bisa dia kendalikan. Justru menjadi beban. Ayo dong, kamu semangat. Semangat gimana? Jadi kalau kita bertindak seperti itu, yang timbul apa? Seolah-olah kita mendorong orang yang berjalan lambat. Yang terjadi apa? Tersungkur kan? Dia makin menjadi tidak nyaman dengan support yang nasihat tadi, karena yang dia butuhkan bukan nasihat, obat. Iya. Nah, jadi didengar aja, oh gitu ya, oh iya, oh nanti dah lama nanti dia ketawa itu. Oh. Habis dia melo kita ngomong dia ketawa, bisa seperti itu drastisnya. Berarti lebih baik ketika kita berhadapan dengan orang yang bipolar, yang bisa kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik ya dok? Seperti itu ya? Nah, lebih kurang itu. Siap salah. Siap salah. Oke. Nah dokter, ini ada lagi nih dokter, pertanyaan yang menarik dok. Ini mengenai stigma bipolar itu sendiri. Mungkin di lingkungan Raffi sendiri, ada beberapa teman-teman yang mengidap bipolar gitu dok kan. Nah, stigma beberapa teman juga yang mengatakan kalau bipolar itu dalam tanda kutip ada gangguan jiwa sehingga kayak aduh jangan temenan sama dia deh, repot deh gitu dok. Ada stigma buruk lah. Nah menurut dokter nih, stigma buruk yang muncul di masyarakat mengenai bipolar itu sendiri dok, harus seperti apa sih dok kita berstigma tentang bipolar itu sendiri? Iya, pertama bipolar itu seringkali dianggap kurang iman. Ya, dia patah hati, dia hilang semangat, dia bilang semuanya. Orang justru bingung, kamu tuh apa sih yang kamu permasalahkan? Semua baik-baik saja, semua mensupport kamu, sekolah beasiswa, IPK tinggi, orang tua mensupport, terus dia merasa hampa, kan kayaknya kamu tuh kurang iman. Ayo sholat, ayo, bukan berarti sholat tidak penting ya, tapi timbul itu bukan karena dia tidak sholat, tapi perasaan itu tetap muncul. Nah, seringkali dianggap dia sebagai orang yang kurang iman, kurang ibadah. Ya, akhirnya kadang-kadang ada yang atau kerasukan, kadang-kadang kan ngamuknya ampun. Ya. Jadi dia kerasukan, akhirnya dibawalah ke diruqyah, supaya jinnya keluar. Gitu kan. Supaya jinnya keluar. Nah, ya karena ada kerasukan katanya. Nah, bahwa bipolar itu gangguan jiwa betul. Namanya jiwa itu kan 3 unsur ya, pikiran, emosi dan perilaku. Nah, itu jiwa. Nah, kalau bipolar itu gangguan emosi. Kalau yang gangguan pikirannya ya schizophrenia, yang seringkali kita lihat di jalan itu namanya schizophrenia, itu gangguan pikiran. Nah, jadi orang ini dengan penyintas bipolar itu yang masalahnya pada emosinya yang tadi tidak dia kendalikan. Jadi jangan salah loh, Steve Jobs itu diduga bipolar. Jadi kalau yang pegang HP Apple itu kalau Steve Jobs itu bipolar. Kemudian Beethoven itu bipolar. Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, itu bipolar. Mariah Carey, Jim Carrey, ya Robin Williams yang bunuh diri itu bipolar. Jadi orang-orang, kenapa?
mereka kadang produktif, banyak ide, banyak gagasan, pas maniknya kan, nanti tiba-tiba down. Nah, jadi, dan bipolar tadi ada fase normal. Oke. Nah, bipolar bukan Oke. karena saat ini, bukan karena tekanan hidup saat ini, justru masa lalunya. Jadi, mereka pada kecil kurang mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan masa kecilnya, terutama di TK, apakah itu perceraian ataukah dibully, ya, disisihkan. Jadi, dan ada faktor genetik. Biasanya dia ada yang ya gangguan emosi temperamen, ya. Nah, jadi dengan genetiknya, kemudian dia mengalami peristiwa itu, sementara pada saat itu sel otak itu lagi tumbuh, ya, terjadilah gangguan. Jadi makanya sebenarnya sejak SMP sudah ada gejala-gejala depresi, baru muncul ketika SMA atau kuliah, gitu. Jadi bukan karena ada problem. Sebenarnya kadang-kadang orang juga bingung, apa sih problem kamu, kan nggak ada. Hanya kadang-kadang hanya karena putus pacar, pacar kan benar bisa cari lagi kan. Iya. Tapi dia begitu melo. Oke nih dokter. Nih dokter, sekarang kita mau banyak banget nih pertanyaan yang baru masuk nih dok. Kayaknya kita jawabin kali dok ya. Nanti aku Ya, bacain mari. pertanyaannya. Nah ini ada salah satu pertanyaan dari Yamita Bunga nih dok. Apa perbedaan bipolar dengan borderline personality disorder? Karena cukup mirip nih dok. Ya. Mungkin bisa dijelaskan oleh dokter Untung. Ya, borderline itu gangguannya memang agak sulit, beda-beda tipis-tipis bawang gitu. Nah, kalau borderline personality, terapinya itu justru terapi psikoterapi lebih ke, sementara kalau bipolar mood swing. Jadi kadang-kadang overlapping juga, borderline dengan bipolar juga ada. Jadi bisa jadi bipolar juga ada fobia sosial, jadi bisa jadi dia bergabung. Jadi kalau borderline itu lebih kepada kepribadian, jadi kepribadiannya yang meledak-ledak, ya karena ada sebab yang berlebihan. Kalau bipolar mood swing, jadi emosinya yang bipolar. Oke. Nah, masih ada lagi nih pertanyaan dokter nih. Nih, malam ini kayaknya pada excited banget nih kita bahas tentang bipolar nih dok. Ya, Nah, ini pertanyaannya dari salah satu sivitas kita, dok, bipolar itu bisa sembuh nggak sih dok? Mungkin lebih tepat bisa pulih. Ya, jadi Oh, bisa pulih. bipolar itu seperti dia. Ya. Kalau diabetes itu ada kelainan organ di sel pankreas. Nah, sehingga timbullah kadar gulanya melebihi, meningkat. Nah, kalau bipolar itu ada kelainan di sel otak. Ya, pengobatannya terapinya dengan obat. Jadi nggak cukup dengan nasihat. Berbuih-buih kita menasehati nggak akan mempan. Nah, itu bedanya dengan borderline. Kalau borderline dengan psikoterapi. Kalau ini dengan obat. Jadi dia sembuh asal minum obat dengan sesuai dan teratur. Nah, makanya saya cenderung supaya terapinya memang jangka panjang. Oke. Nah, kadang-kadang bosen kan. Nah, saya cenderung mengatakan itu vitamin otak, jadi untuk menstabilkan otaknya supaya otaknya bagus. Karena begitu dia berhenti, mungkin saja tidak langsung kambuh. Mungkin setelah sebulan baru dia mood swing lagi. Oke, dokter. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, yang menarik. Oh ya, sebelumnya Civitas. Jadi dokter Untung ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Pajajaran ya dok ya? Iya, betul. Nah, jadi beliau ini merupakan alumni kita juga nih, makanya kita sharing-sharing nih lebih akrab kayak nih, karena sama-sama dari Unpad nih kayaknya nih.
Nah, ini ada pertanyaan yang menarik nih, Dok. Dok, apa faktor yang sangat mempengaruhi akhirnya seseorang bisa mengidap bipolar, Dok? Ya, eh, dalam konsep psikiatri, biopsikososial, ya, biologi itu genetik, makanan, minuman, psikologi konsep dia, dan sosial yang tadi. Jadi masa kecilnya dia seringkali mengalami bully, dibully, diejek, atau dibanding-bandingkan tanpa sadar kadang-kadang orang tua kan. Tuh contoh kakak misalnya. Kamu harus sayang sama adik. Tiap adik salah dia yang kena marah misalnya. Tanpa sadar. Nah, dan dia kebetulan tadi punya kerentanan genetik sehingga timbullah bipolar. Jadi biopsikososial. Jadi tidak semua orang dengan bully akan jadi bipolar, dan tidak semua orang yang punya genetik menjadi bipolar. Jadi dia gabungan dari faktor genetik dan faktor pola asuh serta faktor tadi lingkungan. Oke, Dok. Berarti kalau misalnya, semisal saya menikah dengan seseorang yang mengidap bipolar gitu, apakah ada kemungkinan akan terjadi kepada keturunan saya berikutnya gitu, Dok? Kepada anak saya ibaratnya gitu nanti. Sangat mungkin kalau dia nggak berobat. Oke. Ya, jadi kan misalnya menikah nih dengan orang bipolar, dia nggak berobat, anak kecil dimarahin. Bukannya malah diasuh kan, malah dimarahin, malah ya jadi malah disisihkan. Nah, itu yang beresikonya. Tapi kalau dia berobat, beratur, kemudian perkembangan anaknya dijaga, anaknya dilatih untuk menghadapi masalah, dilatih terbuka, maka kemungkinan timbul bipolar kecil. Asal tadi dia tetap berobat dengan teratur. Oke, oke. Berarti intinya kita sebagai orang sekitar juga coba untuk merangkul dia untuk berobat gitu ya, Dok ya? Betul. Betul, Support untuk berobat. betul, betul, betul. Berarti ya intinya saling support lah ya, Dok ya. Jadi kita nggak boleh Ya, mengesampingkan betul. orang yang mengidap bipolar juga gitu ya. Namanya jodoh kan nggak bisa. Iya, betul. Kalau sudah soal jodoh, soal hati kan ya bisa. Dan ada yang tetap menikah, bertahan. Pasien-pasien saya walaupun dia bipolar, suaminya bertahan, istrinya tetap mengobatin. Karena rasa itu yang lebih kuat. Justru rasa Oke. itulah yang menjaga, dan terbukti bahwa orang dengan gangguan bipolar yang menikah itu tingkat kesembuhan kepulihannya lebih bagus daripada yang sendiri. Oke. Oh, ini baru tahu juga nih saya nih. Nah, Dok, ada lagi nih, Dok, pertanyaan yang cukup menarik. Dok, pertanyaan saya, kalau bipolar gejala depresi sampai ingin melakukan bunuh diri, apa harus minum obat, Dok? Mungkin ya, pertanyaan seperti itu, Dok. Apa harus minum obat? Ya, jadi bunuh diri pada bipolar dengan bunuh diri itu berbeda. Kalau bunuh diri budaya Jepang kan, orang Jepang kan biasa bunuh diri, gagal ini dia bunuh diri, sudah tua dia bunuh diri ya. Nah, itu ada sebab. Kemudian ada seseorang, kita tahu bahwa bunuh diri itu dosa ya. Iya. Tapi kalau dia penyakitan sebatang kara lalu bunuh diri, itu kita masih bisa paham kenapa bunuh diri. Tapi kalau bunuh dirinya bipolar atau depresi, ide bunuh diri itu muncul begitu saja. Jadi justru kita bingung, apa sih yang kamu permasalahkan? Apa sih dasar bunuh? Karena timbul saja. Dalam pikirannya, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Jadi ada pasien saya nggak mau lagi ke pasar baru. Kenapa? Begitu sampai di pasar baru, timbul pikiran lompat. Waduh. Nah, dia nggak mau. Jadi dia justru ada semacam debat antara pikiran bunuh diri dengan pikirannya sendiri. Itu dosa, saya nggak mau, malu nanti. Nah, tapi ya, muncul terus. Ya. Nah, kalau sebegitu kuatnya
gejala depresinya, bipolarnya, maka bunuh diri bisa terjadi. Nah, bagaimana caranya? Ini memang obat. Nah, dengan obat yang pas, ide bunuh diri itu lambat laun berkurang dan menghilang. Kalaupun ada, oh iya muncul nih, yang gitu. Udah, biarin aja. Gitu. Jadi dia sudah bisa. Jadi bukan dia yang mau bunuh diri, mau ya. Kalau mau itu kan direncanakan, kapan waktunya, tempatnya, ini dan ada alasan. Iya. Kalau ini justru alasannya tuh menurut kita sih nggak ada, nggak seperti itulah, nggak perlu sampai sejauh itu gitu. Nah itulah beda antara. Jadi kalau ada kasus bunuh diri, tolong jangan dihakimi lagi orangnya, apalagi ternyata gangguan bunuh dirinya karena gangguan depresi. Oke. Ya masalah dosa mah tentu hanya Tuhan yang tahu kan. Iya bener ya dok ya. Kalau masalah dosa itu hubungan diri dia sama Tuhan lah ibaratnya ya. Cuman kita Ya, tidak perlu betul. menghakimi lagi gitu. Ya betul. Nah dok, tadi kan kita udah mungkin dari tadi yang Raffi Basti dari sudut pandang kita sebagai mahasiswa ya, jadi ke teman dan orang-orang terdekat kita. Mungkin di sini ada pendengar kita yang dari sisi orang tua nih dok. Nah kalau dari orang Ya. tua sendiri, mungkin kan tadi dokter juga bilang kayak orang itu kadang bilangnya kurang iman atau harus diruqyah segala macam gitu. Nah, menurut dokter sebaiknya langkah apa nih dok yang harus dilakukan orang tua terhadap anaknya apabila anaknya ini bipolar gitu dok? Ya, pertama tentu ya bagi orang tua punya anak yang bipolar juga sebuah musibah gitu kan. Oh ternyata anak saya punya itu tentu sesuatu yang kehilangan yang juga perlu kita atasi. Yang kedua, bagaimanapun itu anak dia. Dan kembali lagi, karena ada rasa seperti mencari apa yang salah sama saya ya. Jangan-jangan saya salah mendidik, belum tentu ya. Bukan berarti salah ibu mendidik, bukan salah orang tua mengapa. Kadang faktor lingkungan juga sangat berpengaruh. Nah, yang penting adalah support minum obat dan teratur. Nah, itu yang seringkali dan tadi siap salah. Oke. Jadi kalau emosinya lagi error, kadang-kadang sikap terhadap orang tua itu konten sangat kurang ajar gitu kadang. Orang tuanya dipanggil nama, dimarah-marahin, nah itu. Ada kajiannya begitu. Nah, jadi itu kan membuat iba buat orang tuanya. Itu bukan karena anaknya tidak hormat, tapi karena gejala dari bipolarnya. Oke, berarti lebih mengenal anaknya sih dok ya kayaknya ya. Mengenal lalu Betul. ya intinya diarahkan untuk berobat gitu ya. Betul, support minum obat. Support minum obat tuh. Ini masih banyak nih dok pertanyaan-pertanyaan tadi karena malam ini kayak pada excited sekali jadi ada pertanyaan lagi nih. Nah nih dok, ini mungkin pertanyaan cukup bagus. Bipolar sendiri apakah ada tingkatannya dok atau ada macam-macamnya dok? Ya, dia ada 3 jenis. Pertama bipolar tipe 1. Ini maniknya sangat tinggi ya. Jadi sangat excited, sangat ini sampai ekstasi, jadi maniknya sangat tinggi. Tapi depresinya sama. Bisa ada ide bunuh diri. Itu tipe 1. Kalau tipe 2, dia tidak terlalu manik ya. Tapi hipoman. Jadi ada gairah sendiri, semangat, ceria, tiba-tiba down. Itu tipe 2. Lalu ada yang tipe 3, tipe depresi. Tipe depresi ini maniknya nggak ada, hipoman nggak ada, slow biasa, tapi tiba-tiba down. Downnya betul-betul sampai bisa ke arah bunuh diri. Tapi maniknya nggak ada. Jadi, tapi pada dasarnya obatnya mirip-mirip sih. Hanya beda gejalanya aja. Oke. Nah dok, ini pertanyaan dari Raffi sendiri. Melihat ini ya dok, situasi saat ini nih kan kita lagi pandemi COVID-19 ya. Otomatis semua orang dituntut untuk di rumah gitu ya dok. Nah, apakah kondisi seperti ini akan berpengaruh besar gitu kepada teman-teman kita yang bipolar? Bisa
Ya, tergantung apa tadi pada posisi di mana. Kalau dia minum obat ya layaknya orang normal. Oke. Tapi kalau kalau dia nggak minum obat, justru ini memang bisa jadi pemicu, dari apa bipolarnya. Jadi tergantung apakah dia minum obat atau tidak. Dan jangankan orang bipolar, orang normal aja dalam keadaan seperti ini kan bisa jadi uring-uringan juga. Iya, benar dokter. Benar. Nah, ini masih banyak pertanyaan kita dokter, tapi nggak terasa waktu kita udah mau habis nih dok. Ya. Mungkin teman-teman yang kira-kira mau berkonsultasi ke dokter Untung, dokter Untung sekarang berarti masih sedang ini ya berpraktek di Rumah Sakit Al Islam ya dok ya di Bandung. Ya betul. Nah, Rumah Sakit Al Islam. Jadi buat Setiap teman-teman hari yang dari Senin setiap sampai hari. Sabtu. Ya. Oh, setiap hari nih. Jadi teman-teman yang mau konsultasi mungkin ke dokter Untung atau mungkin ingin bertanya lebih dalam tentang bipolar ya dok ya, bisa langsung Ya, ke betul. dokter Untung dia di Rumah Sakit Ya, mangga. Al Islam Bandung. Al Islam Bandung. Al Islam Bandung. Jadi teman-teman yang mau konsultasi, mau tanya-tanya tentang bipolar atau bahkan kalau maksudnya gini dok, yang konsultasi itu nggak harus mereka sudah bipolar kan dok ya, mungkin ketika dia Ya. ingin konsultasi, ingin tahu, boleh juga gitu dok ya. Boleh. Kalau ingin tahu bisa lewat medsos boleh. Oh, lewat medsos langsung aja. Karena dokter Untung nih, Raffi perhatiin Instagramnya nih rame juga nih dokter Untung aktif di medsos juga ya. Ya betul. Boleh Jadi, mau DM, mau tanya-tanya ya kalau hanya sekedar ingin tahu. Tapi kalau mau konsultasi langsung bisa ke Rumah Sakit Al Islam. langsung ke Rumah Sakit Al Islam. Nah, jadi sivitas dokter Untung ini salah satu yang menurut Raffi dokter yang gaul banget nih. Ya, anak muda banget nih. Jadi mungkin yang mau konsultasi juga enak lah sama dokter Untung gitu. Nah, dokter Untung mungkin untuk malam hari ini Raffi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya Ya, sudah berbagi dengan sivitas kita juga nih dokter. Ya, Nah, mungkin sivitas yang pertanyaannya belum kita tanyakan bisa nanti di kesempatan berikutnya kita undang kembali dokter Untung untuk menjadi narasumber kita. Sekali Siap, lagi terima kasih dokter Untung. Mohon maaf ya, nih mengganggu sama-sama. malam minggunya. Terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Ya, mungkin dokter Untung ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman pengidap bipolar atau yang teman-teman bipolar kita. Iya, pertama bahwa bipolar itu gangguan emosi, bukan karena kurang iman, bukan karena lemah pribadi, tapi karena masa kecil yang memang ada masalah yang cukup lama dan juga ada kerentanan. Dan akhirnya menimbulkan gangguan pada sistem otaknya. Makanya pengobatan dari bipolar itu ya dengan obat, dengan emosi yang misalnya menjadi lebih stabil. Jika dengan pengobatan yang pas, sesuai, dan alhamdulillah saya beberapa pasien saya ada yang selesai sekolah, ya studi, ada yang sedang pendidikan, ada yang kemudian setelah pendidikan S1 dapat kerja yang tempat yang lebih baik karena mereka memang umumnya pinter-pinter dan kreatif. Nah, insya Allah dengan obat dia sukses dan menjadi orang yang bahagia. Amin. Berarti intinya nih ya teman-teman, stigma terhadap orang bipolar, stigma jangan temenan sama orang bipolar, mungkin sudah bisa kita singkirkan ya dok ya, karena mereka juga faktor teman-teman kita yang spesial malah ya dok ya, bisa dibilang cukup sangat spesial gitu. Nah, kreatif itu dia kreatif dan pintar, betul. Nah, sekali lagi terima kasih dokter Untung atas waktunya ya, dan materi yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum dokter Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, Sivitas. Jadi kita tadi udah sharing-sharing bersama dokter Untung. Mohon maaf juga apabila belum ada pertanyaan yang belum kita jawab nih, karena untuk malam hari ini sangat banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Tapi mungkin nanti apabila ada kesempatan berikutnya kita bakal undang lagi dokter Untung supaya pertanyaan-pertanyaan kita seputar bipolar bisa terjawab nih Sivitas. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Inbox pada malam hari ini. Jangan lupa dengerin Inbox berikutnya karena episode-episode berikutnya akan lebih seru lagi nih.
Terima kasih Civitas. Jangan lupa di follow di @radio4 ya. Jangan lupa di share juga konten-konten Radio 4 dan juga jangan lupa di like ya. Terima kasih Civitas. Seperti biasa, quotes yang aku selalu ucapkan sebelum kita berakhir siaran. Thanks for being strong and keeping alive. Untuk semua teman-teman bipolar, I'm proud of you gitu. Raffi bangga sama kalian. Semua kalian itu orang yang spesial. Jadi jangan pernah menganggap bahwa teman-teman bipolar kita itu teman-teman yang harus dihindari. Tapi teman-teman bipolar, teman-teman yang tetap harus kita rangkul. Karena mereka juga teman-teman kita yang spesial. Karena mereka juga kreatif dan pintar. Terima kasih. Civitas semuanya. Selamat malam.